Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di sini dengan Ustadzah Iis di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti kelas 2. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita sudah masuk di bab 6 ya. Bab terakhir yaitu dengan judul Hidup Damai. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan sedikit bercerita tentang Nabi Ishak alaihi salam. Nah, di antara kalian sudah kenalkah dengan Nabi Ishak alaihi salam? Sudah pernah baca ceritanya? Nah, jika belum, yuk kita belajar sedikit tentang silsilah Nabi Ishak alaihi salam. Kita akan belajar keturunannya, mengetahui keturunannya, dan kemudian kita akan sedikit bercerita tentang Nabi Ishak alaihi salam. Nah, anak-anakku, silsilah Nabi Ishak alaihi salam. Nah, Nabi Ishak alaihi salam ini adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim ini memiliki dua istri. Yang pertama itu Siti Hajar, yang kemudian kedua itu Siti Sarah. Nah, dari pernikahannya dengan Siti Hajar itu memiliki anak yang bernama Nabi Ismail, dan pernikahan yang dengan Siti Sarah itu menghasilkan anak yang dengan nama Nabi Ishak alaihi salam. Kemudian Nabi Ishak itu memiliki anak kembar yaitu Ish dan Nabi Yakub alaihi salam. Nah, jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu merupakan saudara ya. Hanya beda ibu. Kalau Nabi Ismail dengan ibunya itu Siti Hajar, sedangkan Nabi Ishak itu ibunya Siti Sarah ya. Nah, Nabi Ishak ini memiliki anak kembar yang bernama Ish dan Nabi Yakub. Nah, Ish ini memiliki sifat yang buruk, yaitu memiliki sifat iri kepada Nabi Yakub. Kenapa? Karena dia merasa Nabi Yakub itu lebih disayang oleh Nabi Ishak alaihi salam. Nah, itu silsilah Nabi Ishak alaihi salam. Nah, kemudian sikap damai Nabi Ishak. Kita akan belajar bagaimana meneladani sikap damai yang dimiliki Nabi Ishak alaihi salam. Salah satu keteladanan Nabi Ishak adalah suka hidup damai. Ketika terjadi perselisihan, beliau menyelesaikan dengan cara damai, santun, dan bijaksana. Nah, jika ada masalah, kita harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah ya, dengan cara damai, dengan cara santun dan bijaksana. Nabi Ishak selalu mementingkan keselamatan umat, anak, serta keluarganya. Sikap suka perdamaian ini ditunjukkan Nabi Ishak kepada kedua anak kembarnya. Siapa tadi anak kembarnya? Yaitu Ishu dan Nabi Yakub alaihi salam. Mereka itu kurang rukun. Kenapa? Karena Ishu itu merasa bahwa Nabi Yakub itu menurutnya lebih dimanjakan oleh Nabi Ishak. Nah, Nabi Yakub merasa kurang nyaman dengan sifat iri dari Ishu itu. Kemudian Nabi Yakub bercerita dan meminta nasihat kepada ayahnya yaitu Nabi Ishak. Jawabnya gimana sarannya Nabi Ishak? Ya, sarannya
Nabi Ishak itu mengusulkan perdamaian untuk memisah kedua anaknya, ya, memberikan saran untuk selalu hidup damai, ya, karena Ishak dan Nabi Yakub itu adalah saudara kembar. Nabi Ishak meminta Nabi Yakub untuk hidup bersama saudaranya di Irak sebagai langkah dari perdamaian, ya. Bukannya dipisahkan, tapi sama Nabi Ishak itu mereka suruh hidup bersama, ya, biar mengetahui sifat dari satu sama lain, ya, bukannya dipisahkan tapi malah suruh hidup bersama. Nah, itu sikap damai Nabi Ishak yang patut kita contoh. Jika ada masalah, kita selesaikan dengan jalan musyawarah, dengan jalan damai, ya. Jangan mudah terpancing dengan emosi. Nah, itu keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Nah, selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna, ya, salah satu Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna As-Salam. Ada yang tahu apa artinya dari As-Salam itu? Ya, jadi arti dari As-Salam adalah Allah Maha memberi keselamatan. Nah, Allah itu sumber dari keselamatan. Hanya Allah lah yang dapat menjaga hamba-hambanya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia yang beriman. Selamat dari apa? Selamat dari kejadian buruk dan bencana, ya. Sering terjadi, ya, di negara kita sering tertimpa bencana. Nah, Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Selamat dari apa lagi? Selamat dari orang-orang jahat, orang-orang yang tercela. Nah, Allah akan melindungi kita, orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Selamat dari sifat malas belajar juga. Nah, Allah akan menyelamatkan orang beriman dari sifat malas belajar, sehingga kita itu menjadi, ya, anak yang rajin belajar. Nah, memohon sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak boleh memohon kepada selain Allah. Nah, jika kita memohon kepada selain Allah, maka kita disebut dengan, ya, musyrik. Perbuatan kita disebut dengan syirik. Bagaimana cara memohon sesuatu kepada Allah? Yaitu dengan cara berdoa dan berzikir, ya. Berdoa kepada Allah agar kita diberi keselamatan, dan zikir itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semakin dekat dengan Allah, maka kita akan semakin menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Nah, itu sedikit tentang As-Salam, ya. Asmaul Husna As-Salam yang artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Anak-anakku, demikian materi hari ini, yaitu bab 6, bab terakhir, dengan judul hidup damai, ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.